Saya bisa katakan, saya bisa bersaksi, saya bisa memberikan pernyataan yang otentik. TAP MPR yang dicabut ini tak ada hubungannya dengan Jokowi. Menarik daripada mempekaikan ini, bagaimana dalam sejarah Indonesia di awal tahun 50-an ada perang saudara. Di peristiwa PKI oleh militer, pucuk dicinta ulam tiba. Ini yang diharapkan semacam satu pembenaran legitimasi untuk lebih berkuasa. Saya sendiri dan teman saya itu Taufik Kimas itu dipenjarakan kami di RTM Budi Utomo dengan tuduhan PKI. Dan memang suasana psikologis waktu itu ngeri kok. Lepra kok, kusta kalau dibilang PKI. Itu merasuk di mana-mana. Maka dengan TAP MPR ini sekarang berhentilah, habislah, punahlah dalam percaturan perpolitikan Indonesia ini keterlibatan dengan PKI. Karena dianggap babonnya Soekarno. Ini produk output daripada MPR. Nothing to do dengan presiden. Tak ada urusan dengan presiden. Nah, yang diserahkan oleh Bambang Susatyo itu, Ketua MPR, adalah keputusan yang sebenarnya sudah ada tahun 2003. Dan juga di sini terus terang aja, Bambang Susatyo itu legendaris lah sebagai Ketua MPR. Oke, jumpa lagi di Keadilan TV. Kali ini saya bersama tokoh senior Partai PDI Perjuangan, wartawan senior, the one and only, Bang Pandana Baban. Kita lagi gonjang-ganjing urusan TAP MPRS tahun 1967, Bang. Iya. Mengenai pencabutan yang menganggap bahwa Soekarno telah melindungi PKI. Tapi sebelum kita akhirnya ngomong ke sana, Bang, belakangan aku lagi senang baca buku Bang Panda, Lahir Sebagai Petarung. Di situ banyak Abang muat tentang bagaimana kala itu Orde Baru sangat mudah mempekaikan orang gitu loh. Dan mungkin salah satunya Abang gitu loh. Adalah orang yang barangkali di antara kita belum merasakan bagaimana rasanya darah gitu loh. Bagaimana dipopor kepalanya gitu. Karena dianggap PKI gitu, Bang. Yeah. Nah, saya pengen menggali soal itu, Bang. Nah, boleh Abang bercerita, Bang, soal perjalanan Abang, kenapa akhirnya Abang di PKI-kan dan sebagainya gitu, Bang. Jadi saya masuk ke Jakarta itu tahun 63 dari Medan dengan maksud untuk sekolah di universitas yang ada. Sasaran waktu itu di UI, kemudian atau di Bandung, ya di ITB atau di Bogor atau di itu sasaran. Tetapi satu ketika saya tentu orang seperti saya, anak-anak Medan, mahasiswa tamat dari Medan itu, calon mahasiswa dari Medan itu cukup banyak kita di Jakarta. Adalah kami beberapa orang, waktu itu ada berlima dalam waktu keliling Jakarta mendatangi universitas. Aku lihatlah papan yang begitu besar di Sudirman, berada di sekarang gedung Dikbud yang ada sekarang. Oh, sekarang udah jadi kementerian. Ya, Kementerian Dikbud. Yeah. Di situ ada besar Universitas Bung Karno. Nah, kami tertarik masuk ke universitas, ketemu sekretariat, kami langsung daftar Ke Univ Bung Karno. Karena waktu itu kita datang dengan satu kebanggaan, ini Bung Karno punya universitas, ini calon-calon pemimpin masa depan, bakal jadi orang penting ini. Yeah. Kalau sekolah di sini kira-kira itulah daya tariknya waktu itu. Nah, waktu itu kan Soekarno sebagai presiden sangat populer, dan sangat idola, dan kemudian apalagi kalau dia pidato di Gelora Bung Karno, dan tindakan-tindakan dia itu membuat daya tarik tersendiri kepada kita orang di daerah untuk kemudian
lebih dekat lagi dengan Soekarno. Hmm. Masuklah kita ke Universitas Bung Karno. Tapi jauh sebelum ke situ bang, aku baca di buku abang itu kan tanda kutip dipaksa untuk akhirnya berangkat ke Jakarta bang. Oh iya. Iya. Yang padahal abang waktu itu lagi enak kuliah gitu di Medan, betul tuh bang? Iya, jadi saya tahun 62 itu tamat dari SMA di Medan. Kemudian saya masuk Universitas Nommensen, Universitas Kristen di sana, dan kemudian juga masuk di organisasi mahasiswa, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI). Waktu itu enak sekali sekolah ini. Datang jam 10, keluar jam 12, datang lagi jam 3, pulang. Ini sekolah apaan ini? Artinya buat kami yang preman-preman di Medan tuh, wah seksi ini sekolah. Kita senangin di sekolah. Artinya tidak seperti masuk jam 7 atau jam 8, belajar sampai jam 2, nggak ada model begitu. Dunia universitas rupanya begitu di kampus. Oh, udah. Nah, masuk di situ oleh orang tua saya, tiba-tiba saya dipanggil, dikasih tiket kapal Pelni Tampomas, kau berangkat ke Jakarta. Tanpa ada diskusi? Tak ada diskusi, tak ada ini. Kenapa Pak aku ke Jakarta? Kau sekolah di sana aja. Tidak di Medan ini. Rusak kau di Medan ini. Wah, sekolah apa? Saya ke sana. Saya nggak mau ke Jakarta. Enggak, kau berangkat ke Jakarta. Nanti di sana ada kakakmu, dia nanti yang ngurus apamu, di mana kau tinggal, di mana sekolahmu dan sebagainya. Ya udah, berangkatlah saya naik Tampomas. Berangkat naik Tampomas ke Jakarta, ya kan, 2 malam itu 3 hari, ya. Terus kita saking senangnya itu kita di bawah skoci itu, deknya itu. Nggak takut jatuh Pak? Iya, di dek itu kita paling tidur rame-rame, rame-rame itu. Nah itulah kemudian sampai di Jakarta kita bilang mau masuk sekolah mana ini? Iya. Kalau itu yang aku lihat itu papan Universitas Bung Karno. Itulah awalnya masuk Universitas Bung Karno, dan karena kami itu ada 5, kemudian jadi 7 orang, dan kemudian aktivitas tinggi, berhasillah kita merebut dewan, kepengurusan dewan. Ya, dewan eksekutif mahasiswa. Iya, ikutlah situ. Aku salah satu ketua bidang organisasi. Iya. Tapi waktu itu emang berangkat dari Medan ke Jakarta kan berarti abang kan polos aja nih bang, nggak tahu Jakarta seperti apa, atau sebelumnya pernah ke Jakarta? Nggak pernah, nggak tahu Jakarta. Bapak ayah abang juga nggak ngasih tahu nanti kamu nanti di UI atau di mana gitu. Yang waktu itu mungkin udah populer gitu. Jadi kita waktu itu oleh orang-orang yang pengalaman Jakarta itu diajari kunci untuk mengetahui Jakarta. Pusat Jakarta ini, pusat bus itu lapangan Banteng, yang depan Borobudur. Jadi kamu kasih satu tiket aja ke arah Harmoni, kau diantar kemana sampai di Harmoni. Terus nanti tiket kamu ke Pulau Gadung, ke antar sini. Terus nanti kamu ke Pulau M, sudah kau tahu Jakarta. Sekali gitu udah tahu Jakarta. Kamu sampai ke Pulau M, udah. Ya itulah Jakarta. Kebayoran Baru lah itu, Jatinegara lah itu, Kampung Melayu lah itu. Jadi udah untuk mengetahui Jakarta itu dengan begitu. Dan abang lalui itu? Lalui, dan kita naik bus, bus keliling. Jadi ada dulu bus yang itu yang juga cukup murah. Kita naik bus untuk mencapai, untuk mengetahui daerah-daerah tertentu. Apalagi kita, teman kita ada di Tanjung Priok, ayo kita ke Priok. Teman kita ada di daerah Grogol, ayo kita ke Grogol gitu lah. Jadi pemahaman pengenalan terhadap Jakarta itu cepat akselerasinya. Karena tiap hari keliling-kelingan naik bus itu ya. Iya, keliling-keliling gitu. Iya. Dan sampai akhirnya abang masuklah di UBK waktu itu. Iya, masuk Universitas Bung Karno. Masuklah Universitas Bung Karno. Angkatan berapa bang? Pertama, baru pertama kali. Baru dibuka abang adalah masuk pertamanya? Iya, pertama.
Dan kemudian kita disiplinnya dengan disiplin militer, dengan apel, kemudian sistem piket, kemudian kita pakaiannya pakai sepatu bot dan kopel rim, pakaian hijau seperti tentara. Kemudian baris kita baris berbaris seperti tentara. Dan waktu itu lapangan yang kami sering pakai itu lapangan Gelora Bung Karno ini di sekitar itu. Itu di belakang universitas kami. Jadi dekat sekali. Di situ dilatih baris berbaris, dilatih bongkar pasang senjata, dilatih ini, ya, pokoknya seperti semi militer lah. Jadi kalau waktu itu kalau ada dulu Hitler Jugend bahasa Jermannya, pemuda Hitler, nah ini Soekarno Jugend. Itu ceritanya begitu tuh. Soekarno Jugend, kan, pemuda Soekarno itu. Jadi teruslah dalam perjalanan sejarah kita diajari, dosen-dosen kita ada juga dari militer, ya dosen-dosen kita banyak juga dari senior-senior kita dulu dari TP, tentara pelajar, dan juga ada dari TRIP, ya, itu tentara pelajar itu komandannya siapa, Ahmadi yang kemudian jadi menteri penerangannya Soekarno. Kalau kemudian TRIP itu Isman yang kemudian jadi tokoh Kosgoro. Di Golkar. Jadi mereka inilah yang mengapakan kami pemuda-pemuda, menggembleng pemuda-pemuda yang mereka itu junior-junior waktu revolusi gitu loh. Aku pengen tahu Bang, bagaimana suasana, kan aneh Bang kalau misalnya anak-anak hari ini kuliah terus malah dipersenjatai, terus malah ngerakit-rakit. Ini kan kayak model Akmil, Akpol gitu Bang. Iya. Apa begitu atau memang kuliah-kuliah belajar nggak, belajar matematika, belajar sosiologi, belajar nggak begitu-begitu ya? Kita belajar mengenai ilmu politik, kita belajar mengenai sosial, belajar. Nah, tetapi kemudian kita dilatih semi militer. Inilah yang akhirnya menjadi pembeda antara Nomensen dengan UBK ya? Oh iya. Iya. Dan juga Universitas di Jakarta. Nggak ada. Yang lain itu resimen mahasiswa. Iya, menwa. Kita enggak. Kita lebih terlatih, lebih disiplin, lebih berbau-bau militer lah. Gitu loh. Apa waktu itu tujuan berdiri UBK Bang? Ya mau bikin pemuda-pemuda Soekarno. Ditempa menjadi mahasiswa Soekarno, pemuda Soekarno. Soekarnois lah itu istilahnya waktu itu. Jadi dididik dengan Soekarno gitu loh. Nah, begitu kejadian G30S PKI tahun 65 September begitu terjadi, kita kemudian setelah Super Semar 11 Maret itu perintah Soekarno kepada Soeharto dalam mengamankan keamanan. Pada saat itu juga kami dibubarkan Universitas Bung Karno. Karena dianggap ya Soekarno, dan di waktu itu sudah gencar Soekarno terlibat PKI. Soekarno itu terlibat PKI. Jadi sedemikian rupa pihak-pihak yang mau menjatuhkan Soekarno, kekuasaan Soekarno, yang paling seksi, yang paling menarik, membuat stempel PKI kepada Soekarno. Dia pelindung PKI, dia tidak mau membubarkan PKI, ya kan? Soeharto lah yang membubarkan PKI. Setelah di demo baru Nah, Soekarno dalam pertanggungjawabannya itu memang dia terobsesi dengan negara kesatuan Indonesia, jangan sampai ada terpecah belah. Itu yang dia bikin dengan Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunis. Itu kan dinasakomkan gitu waktu itu. Jadi dengan begitu Universitas Bung Karno dianggap Universitasnya Soekarno, udah dibikin stempel juga bahwa ini juga PKI. Artinya PKI dalam arti kata di bawah pengaruh, di bawah ada aliansi dengan
PKI. Jadi kalau jujur waktu itu PKI itu jadi besar, jadi hebat bukan oleh PKI-nya gitu loh. Oleh Orde Baru. Oleh orang yang menggunakan PKI itu gitu loh. Iya. Iya. Jadi tidak sehebat itu. Jadi waktu kita ditangkapi dengan tuduhan PKI, kemudian ada juga orang-orang PKI yang ditangkap sama-sama di penjara waktu di RTM Budi Utomo itu. Kita lihat ini keple juga nih kader PKI ini, ngapainnya PKI loyo juga gitu loh, bukan militan gitu loh. Iya. Itu pengalaman waktu itu. Kamu apa anggota PKI? Kenapa kau ditangkap? PKI mana kau? PKI Keramat Jati. Kau PKI mana? Tanjung Priok. Oh udah. Tapi loyo nggak militan gitu loh. Jadi tanda kutip sebenarnya yang membesarkan PKI adalah Orde Baru, Bang. Iya, jadi dibesarkan. Iya. Didramatisir, dibesarkan. Diperbola. Ya, tanpa sadar. Nah, jadi Soekarno pada waktu itu MPRS waktu itu masih MPR sementara, anggota-anggotanya jadi juga bukan saja dari kalangan sipil, anggota-anggotanya juga ada tentara. Iya. Yang kemudian sampai ke Orde Baru fraksi TNI Polri. Iya. Itu ada dulu. Jadi di samping fraksi Golkar, fraksi TNI Polri, fraksi ini. Nah, kemudian partai-partai waktu itu banyak sekalian partai, disatukanlah kelompok yang agama Islam menjadi P3, kelompok yang nasionalis menjadi PDI, dan kemudian Golkar. Sekber waktu itu namanya, Bang. Ya, Sekber Golkar. Gitu loh. Nah, kemudian pada waktu itu asal ada musuh-musuh politik atau ada orang yang nggak disukai, PKI kan. Nggak disukai oleh Soeharto ya berarti? Oleh Soeharto, PKI kan. Iya. Jadi malah waktu itu demonstrasi yang Gedung Ombo memprotes pembuatan Gedung Ombo, apa itu bendungan Gedung Ombo yang digusuri rakyat segala macam, itu perlawanan itu PKI. Gitu. Jadi asal ada apa di PKI kan. Iya. Dan itu sudah sangat populer, sudah sangat bagian budaya dari kekuasaan. Iya. Jadi runtuhnya Soekarno di pemerintahan Republik Indonesia ini juga akhirnya menyebabkan kampus Abang ini digusur juga berarti ya, kan? Digusur. Dan kita di PKI kan. Kan gitu. agak lumayan banyak tuh Bang angkatan pertama Bang. Kalau aku hitung-hitung 20-30-an mah ada itu Bang. Apa ya? Di foto Abang itu di UBK gitu. Apa semuanya akhirnya di penjara artinya ditangkap gitu di PKI kan atau hanya kelompok? Hanya pimpinannya aja. Jadi ada ketuaku, ketua Dewan Mahasiswa Sedio Mulyo, ada kemudian teman-temanku yang mahasiswa, Didi Rubadi, wakil ketua, saya, Andi Makmur, terus Mursalim dan segala itu teman-teman pimpinan-pimpinan. Inilah yang ditangkapi. Yang di Dewan Eksekutif itu. Iya, dan itu kita ditangkapi. Saya sendiri waktu itu ditangkap di Halimun. Di dekat Guntur, Jalan Guntur. Yeah. Ditangkap, terus dinaikkan aku ke jeep, dibawa ke posko Jalan Teluk Betung, posko daripada waktu itu sudah ada laskar, laskar Ampera, laskar laskar relawan mahasiswa muda yang anti PKI gitu, yang pro Soeharto. Itu bentukan daripada Orde Baru. Iya, Orde Militer. Nah, saya di situ, saya masih ingat itu. Kemudian itu Jalan Teluk Betung di Menteng. Iya. Itu posko daripada kelompok mahasiswa yang anti dengan Universitas Bung Karno. Begitu saya turun dari mobil, waktu itu saya langsung dipopor kepala saya pakai senapang. Banyak berdarah itu. Yang sampai sekarang aku ingat waktu darah itu mengalir, aku rasakan asin gitu loh. Darah kenapa asin gitu loh. Itu bukan kenapa sakit, digebuk enggak gitu loh. Nah, temanku yang digebukin juga seperti aku meraung-raung. Aku bilang ngapain kau meraung-raung? Ya,
Waduh, kenapa kita dipukuli, sakit apa, salah apa kita? Ini biar kau tahu, ini latihan, ngerti gak kau? Latihan dulu kau digebukin, latihan di sutradara minta kita dipukuli, mau apa? Aku bilang gitu, sutradara minta kita dipukuli, ya sudah. Jadi aku sendiri tidak bawa ke tersinggung, sakit hati, lo kenapa gitu. Kayak film aja, boleh juga ini. itu sikapku gitu loh. Iya. Tapi yang lain meraung-raung. Meraung-raung. Ngapain kau? Ya kenapa kita diperlakukan? Lo salah apa kita? Kok jadi kita dipukuli? Kenapa kita ditangkap? Sutradara minta. Ini film ini gitu. Jadi gak ada diskusi lagi. Tapi kan kalau misalkan akhirnya kita bahasannya adalah serius bang. Kalau tadi abang kan ini sutradara maunya kita digebukin misalkan. Tapi kan pertanyaan itu pertanyaan yang serius bang bagiku bang. Ini mahasiswa yang mungkin barangkali nggak tahu apa-apa tentang PKI ditangkap digebukin gitu loh bang. Iya. Ya begitu ceritanya. Atau memang ada juga ajaran di UBK yang waktu itu mengajarkan bahwa kita harus dekat dengan PKI dan sebagainya. Ada nggak ajaran itu? Nggak ada. Ini dosen-dosen kita juga militer, TNI. Malah kita diajari darah Soekarno, jantung Soekarno. Bagaimana kita menjadi Soekarnois. 2 hari ngelotok itu 2 bendera revolusi itu, buku yang tebal tuh. Iya. Itu seperti Alkitabnya itu. Iya, 2 jilid itu bang. Iya, itu bukan main itu. Dan lagi tulisan pidato-pidato Soekarno, nggak ada sama sekali. Artinya dalam kaitan mempelajari apa komunis atau menjadi apa dengan simpati dengan komunis atau PKI nggak ada. Nggak ada sama sekali. Kita malah di Soekarnois. Gitu loh. Karena Soekarno akhirnya dianggap waktu itu oleh rezim adalah orang yang melindungi PKI, maka semua kena imbasnya gitu. Iya, jadi kalau perhatikan TAP MPR 67 itu, 67 itu melegalisir Soeharto pemegang ini, pemegang kekuasaan, dan kemudian mengatakan Soekarno terlibat dengan G30S PKI, maka dia kemudian ditahan di Wisma Yaso. Itu bekas rumahnya Dewi yang sekarang jadi museum TNI Polri, ya kan? Ditahan dia di situ sampai dia meninggal. Diperlakukan dengan semena-mena, tidak diurusin kesehatannya, obatnya tidak diurusin, dan itulah kemudian dari situlah kemudian meninggal dia tahun 70 apa meninggal? 70-an, Pak. Ya, 70-an meninggal. Dari situlah dia dimakamkan. Soeharto melihat pengaruh dia begitu besar, bagaimana menjauhkan ini dari rakyat, ditaruhlah jauh di Blitar sana. Dengan dalih tempat ibunya, kelahiran daripada ini. Padahal ada keinginan dari keluarganya untuk akhirnya dimakamkan di Jakarta, Bang. Dalam wawancaranya Soekarno, dia pengen di Kalibata. Di sini di dekat Batu Tulis. Kalau dibaca di bawah bendera dalam tulisan dia dengan Cindy Adam wawancara, dia mau di bawah pohon rindang dan segala macam gitu loh. Maunya dia. Bukan di Blitar. Ini malah dijauhkan biar orang akhir akses susah ya. Jauh. Tapi memang di Blitar juga tetap aja ada pengawalan sebagainya. Abang pernah cerita. Iya, bahkan saya Rahmawati, adiknya Megawati, setahun setelah meninggalnya Bung Karno, kami berdua lah ke sana ke Blitar ziarah. Kita berdua ke ziarah, masih kawat duri mengelilingi kuburan itu. Terus digembok, nggak boleh masuk, harus ada izin dari Komandan Kodim. Nggak dapat, Komandan Kodimnya lagi pergi ke Surabaya, dia nggak ada. Akhirnya kami tidak boleh masuk. Aku masih lihat tuh bagaimana histerinya Rahma menjerit-jerit, meraung-raung, masa aku nggak boleh lihat bapak aku, masa aku nggak bisa lihat ini. Ya sudah, saya bilang. Itu itu adanya, ya udahlah pulanglah kita. Tapi aku mau ini, aku mau sentuh, aku mau ini.
Ya nggak bisa. Iya. Itu pengalaman yang langsung aku saksikan pada waktu itu. Gitu loh. Nah kembali ke tadi, banyaklah kemudian orang ditahani, ditangkapi dengan tuduhan PKI. Iya. Nah, nah jadi yang menarik daripada mem-PKI-kan ini, bagaimana dalam sejarah Indonesia di awal tahun 50-an ada perang saudara di Indonesia, yaitu Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, Kartosuwiryo, Kahar Mujakar, Daud Breh di Aceh, gitu. Itu pecah perang saudara yang betul-betul cukup dahsyat lah pada waktu itu. Itu kemudian bisa selesai, kemudian berdamai, kemudian itu menjadi terhapus dari sejarah. Artinya dalam pergaulan-pergaulan pun tidak ada kemudian hati-hati DI itu, jangan bergaul dengan itu orang DI. Nggak ada. Damai aja antar bangsa Indonesia yang bertikai ini. Demikian juga waktu PRRI Permesta. Di mana PRRI Permesta itu terlibat yang namanya juga bapaknya Prabowo, yang kemudian juga Kawilarang, Vences Mual, dan kemudian di Sumatera itu Simbolon, Maludin Simbolon, terus si Boyke Nainggolan, Henry Siregar, itu lepasan-lepasan West Point Amerika itu. Mereka itu perang PRRI Permesta, dapat bantuan lagi dari Amerika waktu itu. Sebenarnya kalau itu berlanjut, Indonesia itu sama dengan Vietnam Utara, Vietnam Selatan, Korea Utara, Korea Selatan. Korea Utara dibantu Ho Chi Minh, Soekarno dibantu Ho Chi Minh. Korea Utara dibantu Ho Chi Minh dibantu Rusia, Soekarno juga dibantu Rusia. Indonesia dapat banyak senjata dari Rusia pada waktu itu dalam menghadapi PRRI. Nah, PRRI sendiri sudah selesai tahun 55, 56, 57, kemudian damai. Di masyarakat itu rekonsiliasi. Guyub lagi. Guyub lagi. Nggak ada. Kemudian, jangan bergaul tuh PRRI itu. Wah ini PRRI itu. Paling dampak PRRI Permesta waktu itu agak warga negara kelas 2 lah orang Batak. Warga negara kelas 2 lah orang Manado. Ya kan yang berontak-berontak ini. Warga kelas 2 lah orang Padang. Dahlan Jambek sama siapa ini. Orang Padang. Saripudin Prawira Negara apa semua. Terus ini Simbolon. Manado juga. Itu aja dampak sosial itu ya. Habis itu terrehabilitir lagi, biasa lagi. Nah beda dengan PKI. Nah peristiwa PKI oleh militer, pucuk dicinta, ulam tiba. Ini yang diharapkan semacam satu pembenaran legitimasi untuk lebih berkuasa. Jadi saya mendapat kesan dan menyaksikan dan melihat bagaimana isu PKI itu dipelihara. Bahkan ada filmnya itu Bang. Ada filmnya itu waktu Ada film. Diputar 30 tahun ada film. Baru setelah reformasi 98, kemudian tentara juga menteri penerangannya waktu itu Yunus Yosvia. Ya kan dia bubarkan lah itu. Dia nggak apakan lagi itu film-film. Tapi film itu dikonsep oleh Soeharto untuk mengingatkan, melanggengkan ingatan. Mendoktrin secara halus Dan kemudian di kantor-kantor, di departemen-departemen, di institusi dibikinlah itu satu direktorat penelitian khusus, Litsus. Itu sangat berkuasa dari bagian personalia, dari sekjen. Karena itulah yang menentukan ada bapaknya PKI enggak, ada mertuanya enggak, ada iparnya PKI enggak. Ada ini yang terlibat gak? Itu diteliti. Belum lagi ada mantel-mantel organisasi daripada PKI itu Baperki. Ini banyak orang Cina kena ini. Karena Baperki keturunan itu Baperki. Kemudian Pemuda Rakyat, kemudian BTI, Barisan Tani Indonesia, terus
Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia. Jadi apa yang terjadi di Kudus, apa yang terjadi di Magelang, petani-petani waktu itu kumpul isi formulir masuk PKI karena dapat cangkul, dapat pupuk, dapat terdaftarlah namanya. Begitu kita boleh habis ini dibunuh, habis ini dimatiin. Padahal dia hanya mengharapkan cangkul atau nasi kotak waktu itu ya. Iya, itu bukti dia masuk PKI. Ada daftarnya. Iya. Apa tragis lah waktu itu, cukup kejam, tragis, dari korban yang begitu besar, ya. Ada yang mengatakan sampai 3 juta, 4 juta, atau 5 juta, ya. Banyak lah yang terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, terutama ya. Itu dibredel sia-sia aja Bang ya? Dia nggak peduli bahwa ini nggak ngerti PKI atau nggak apa? ada, pokoknya di PKI. Jadi waktu itu begitu dikatakan PKI itu aroma atau rangsangan untuk konflik ribut menghabisin itu tertarik terpengaruh dengan istilah PKI. Dia PKI, dia di PKI gitu. Saya sendiri dan teman saya itu Taufik Kimas itu dipenjarakan kami di RTM Budi Utomo dengan tuduhan PKI. Bagaimana Taufik Kimas, bapaknya tentara, ya ibunya tokoh Masyumi lagi. Iya. Bagaimana jalur ini kok jadi PKI gitu kan? Iya. Secara logika ya. Iya PKI gitu. Iya. Dan saya cuma mungkin 3 bulan 4 bulan lah lebih dulu dari dia masuk RTM Budi Utomo. Lebih senior. Iya, lebih senior dia waktu masuk. Dia dituduh PKI juga. Jadi, saya juga dituduh PKI. Maka sewaktu saya keluar dari penjara, saya pergi ke gereja HKBP, gereja Batak di Medan, di Kebayoran Baru. Begitu saya masuk halaman gereja, udah ada yang nyeletuk. Wih, PKI udah datang. Itu PKI udah datang ke gereja. Itu PKI itu. Wah, itu bulu kudukku berdiri tuh. Apa perasaan Bapak waktu itu gimana? Gak sangka, shock gitu loh. Gereja yang ini aku anggap sakral, tempat orang dengan penuh kedamaian, demu ketenangan, tempat kita mengapakan Tuhan, masuk ke gereja malah dihinakan, dipojokkan dengan sebutan PKI. Itu aku alami. Bayangkanlah di dalam masyarakat begitu kejamnya cap stempel PKI. Iya. Saya sendiri waktu itu calon mertuaku tentara, ya kan, tahun 70, 69, 70, saya pacaran sama itu di Kebayoran Baru sama istri ibu daripada anak-anak ini, saya masih lagi pacaran. Itu mertuaku pun kena pengaruh. Iparnya yang di bagian CPM, polisi militer, disuruh ngecek aku, memeriksa aku, disuruh apa aku terlibat PKI apa tidak. Iya. Iya kan? Tapi jejaknya kan ada Abang, bahwa Abang pernah ditangkap karena PKI dan sebagainya, gimana Bang? Iya, pokoknya kan ini isu di masyarakat itu seksi. Apalagi kalau ada bau indikasi atau ada berkaitan. Ya. Jadi waktu itu kalah COVID gitu loh. Istilah seksi betul. Iya. Itu PKI itu, jangan kau ikut jadi PKI itu. Jadi Abang sebelum menikah tuh dilitsus dulu sama keluarga istri. Sama keluarga mertua gua, dicek dulu, ini benar gak ini, apa gak ini. Nah kebetulan polisi militer iparnya dia, omnya istriku, itu mereksa. Dan kemudian juga mungkin karena kesel waktu itu mertuaku, itu dalam di autobiografiku juga aku tuliskan itu, dia ambil pistol, dia todong saya, kau serius gak sama anak saya? Kalau serius kau panggil bapakmu, katanya. betul kau mau dengan anakku? Iya om, saya mau panggil bapakmu. Umur berapa itu Bang?
Umur 27 lah, 26. Abang diinin pistol Iya. sama calon sama Di Jalan Hang Tua itu Kebayoran Baru. Sama calon mertua. Iya. Iya kan? Geter nggak sih bang? Badan bang apa bodo amat ya bang? Enggak juga lah. Udah pernah digebukin nih. Bang, di buku abang juga ada abang tulis soal kawan abang yang akhirnya ya sudah wafat bang di Bogor bang. Iya, saya dia mulia ketua. Katanya sampai akhirnya beliau gangguan jiwa karena di PKI kan. Oh iya. Jadi setelah Anam-Anam bubar Universitas Bung Karno, udahlah tentang perentang lah entah kemana semua teman-teman. Satu ketiga malam-malam dimasukkanlah ada 3 tahanan baru. 3 tahanan baru karena aku termasuk di blok itu termasuk kayak ngebosnya lah atau apa aja. Kita periksa siapa yang datang ini. Siapa namamu, apa inimu. Terus aku Sedio Mulyo katanya. Kulihat matanya, kulihat apa tajamnya. Waduh langsung kupeluk. Ini Panda ini, aku bilang. Iya, aku senanglah ketemu katanya kan. Udah habis sekali di Vermak dia dipukuli dia apa gitu ya. Jadi kemudian bercerita. Dia kembali lagi aku bilang, udahlah, jangan bawa dalam pikiran, jangan bawa di hati. Ini perjalanan sejarah meminta kita di PKI kan, perjalanan sejarah kita harus ditangkap, harus ditahan. Gak usah dipikirin, apa yang nyenyak kau tidur gitu loh. Nah, tempat aku main waktu mahasiswa di Jalan Cikditiro, Menteng, itu iparnya kandung. Dan di pavilionnya itu dia tinggal, Sedio Mulyo ini. Nah, karena aku pulang keluar lebih dulu, dia masih di dalam, aku pergi ke Cikditiro menemui iparnya itu. Iparnya ini di luar dugaanku mengatakan, jangan dibawa kemari. Jangan. Saya nggak mau dia dibawa kemari. Loh itu, aku bilang ke istrinya, adiknya Sedio Mulyo, itu Kang Mas loh. Ini, ya enggak lah. Aku bilang ke tempat lain aja lah. Begitu takutnya di PKI kan. Akhirnya kami antar dia ke rumah sakit jiwa yang di apa? Bogor. Nggak ada yang menampung dia. Bahkan keluarganya pun nggak menampung. Nggak menampung, keluarga kandung. Aku datang ke Cikditiro tuh ke ini ya. Aku bilang, Mas, ini Sedio Mulyo mau keluar. Saya udah lebih dulu minggu lalu keluar. Ini nanti sebentar lagi mau keluar. Wah jangan kami dilibat-libatkan dengan ini masalah PKI ini, jangan libat. Loh kami bukan PKI, nggak ada kami PKI. Udahlah, ya udah tragis juga dipikir. Waduh, kasih tahu lah beberapa teman-teman UBK, kita bawa lah dia dari Budi Utomo Jakarta, kita bawa lah dia ke Bogor, ke rumah sakit jiwa Bogor. Dengan kondisi yang memang sudah gangguan jiwa waktu itu bang. Ya sudah gangguan jiwa, udah gangguan jiwanya itu ya nggak terlampau apalah ngomong aneh-aneh atau apa, enggak gitu loh, cuma nggak stabil aja mentalnya kena dia. Mentalnya ini nggak sampai setahun dia di situ meninggal. Tahun dia meninggal, kuburannya di depan itu rumah sakit itu. Di situ kita bikin kuburannya. Kita kasih tahu sama keluarganya nggak ini juga. Nggak ada yang datang juga. Nggak ada gini. Wah nggak, takut. Dibilang terlibat PKI. Itulah contoh yang monumental. Bagaimana, Mas, Sedio Mulyo udah meninggal Mas. Oh iya, katanya. Udah dimakamkan di itu. Oh iya, katanya. Ya, itu aja. Enggak ada dia niat. Ada. Sampai teman gua yang datang ke situ bareng nemanin gua itu panas dia. Baik kali kok ramah-ramah gitu, maki aja lah kayak gitu. Oke. Udah. Iya. Takut. Iya. Dia kebetulan kerja di Departemen Keuangan, iparnya ini. Takutlah dia. Iya.
Apalagi dikait-kaitkan ada iparnya lagi PKI. Iya, artinya mencekam begitu ya waktu itu Bang. Oh jangan biar itu aku langsung rasakan itu. Orang aku bilang aku aja dalam pergaulan tersisi kok. Siapa mau sama kita? Siapa mau teman-teman kita? Iya. Pandai PKI itu. Bang, pasca Abang ditangkap di penjara itu ada pilihan nggak sih Bang? Di Maksudnya? penjara itu ada pilihan nggak sih apa pilihan hanya digebukin gitu? Atau Abang bisa memilih untuk menjelaskan yang sebenar-benarnya gitu, Jadi Bang? begini, ini bukan soal pilihan. Satu kebiasaan di rumah tahanan militer Iya. Budi Utomo Lapangan Banteng itu, kalau malam dipanggil, diperiksa itu 2. Satu hilang nggak balik lagi ke kamar itu, satu lagi babak belur. Nggak enak semua. itu pasti babak belur. Bengkaklah kepala, copotlah gigi atau apalah gitu loh. Itu sudah tahu itu. Jadi maka itu gang itu kalau lagi jalan itu dikawal CPM yang pakai merah putih, selempangnya itu piket, kerbak sepatu itu, terus kiri kanan orang di sel tuh Mas Panda mengucap gitu. Sabar Panda, sabar, kerbak. Sampai di ke ruang pemeriksaan. Sampai di ruang pemeriksaan. Tadi kau di sidang jadi jagoan kau ya. Apa kau bilang tadi di sidang? Begitu aku ngomong, langsung disiram pakai kopi panas. Muka aku. Baru lagi gini, dihantam lagi pakai asbak gitu loh kan. Karena aku di sidang pengadilan militer waktu sidangnya itu di kantor Bappenas ini. Bappenas Taman Surapati. Yeah. Itu dulu mahkamah militer di situ. Kantor itu dipakai jadi mahkamah militer. Saya saksi untuk menteri. Saya bilang waktu itu dosenku itu Kolonel Abdul Qadir Besar. Dia malah mengajari kami darah Soekarno, jantung Soekarno. Dialah mengajari kami untuk ini. Jadi tidak benar. Nah, kemudian juga masalah komunis, masalah PKI, gitu loh. Dan kemudian waktu kami nyerbu kedutaan Amerika, benderanya itu nggak bisa dikoyak, kita serahkan kepada Menteri Luar Negeri Subandrio waktu itu. Dia juga tahu itu Abdul Qadir, yang dosen-dosen tahu gitu loh. Mereka cuci tangan nggak tahu. Iya. Nah dianggap aku seenak jidat ngomong di pengadilan. Jadi dah kurang ajar ini pandai ini, gitu loh. Di militer waktu itu agak kuat namanya CKH, Korps Kehakiman. Jadi jaksa, hakim, auditor itu dari CKH. Jadi kalau ada yang pasukan Kopassus lah, apalah, nah ini CKH, Korps Kehakiman. Nah terus kemudian dengan tuduhan waktu saya diperiksa itu dianggap balelo melawan gitu loh. 2 minggu lagi aku maju sidang lagi. Dan ini rame di koran, di Kompas ada, di apa, dari koran, dan di bukuku itu juga ada di buku koran. Ketua Majelis Hakim yang saya hormati, apakah dengan bersaksi ini nanti malam saya dipukuli lagi? Tegang itu kuliah. Si jaksanya siapa itu yang mukulin aku ada di situ. Iya Pak, yang siram kopi ada dia di situ. Si Durmawel namanya, kolonel, Letkol Durmawel. Saya dipukul, dia disiram kopi lagi. Nanti apakah nanti malam saya masih dikerjain lagi? Minta jelas loh hakim. Saudara dilindungi di sini, hak saudara ini pengadilan yang menghormati. Udah gituin sama hakimnya. Itu tidak akan terjadi lagi, gitu kan? Tidak ada ini, gitu kan? Dia orang bilang itu Panda gila itu. Pikiran gue paling gue digebukin lagi. Kayak adegan aja gitu loh. Kayak film aja digebukin lagi. Tapi apa nggak kepikir bakal dibunuh Bang? Enggak. Mana kita pengen dibunuh. Enggak ada rasa takut waktu itu. Enggak ada. Karena begini,
nggak ada sesuatu yang kita takuti, kita khawatirin. Nggak ada gitu loh. Jadi bukan karena sok jagoan-jagoan atau berani-beranian. Nggak ada yang membuat kita di dalam bayang-bayang ketakutan. Nggak ada gitu loh. Jadi waktu saya tahun 66 pertama kali yang digebuki itu ditahan, 67 aku keluar, 68 aku kerja sama abangku di Manado, bisnis kopra, kemudian di Makassar juga. Iya. Maka kenal dengan tokoh-tokoh abangku itu, kenal dengan tokoh-tokoh orang-orang Makassar, termasuk waktu itu juga Pak Yusuf Kalla, teman abangku itu waktu di Makassar. Ya kamu mertuanya Oso itu Daeng Tisik, Daeng Tisik itu banyak keluarga yang gitu. Nah waktu aku ditangkap di Manado, kemudian diterbangkan pakai Elektra ke Jakarta untuk jadi saksi, dimasukin penjara itu tahun 68, dimasukkan itu, kemudian saya diintimidasi, diteror. Dari Kemayoran itu dibawa aku ke Gunung Sahari. Ke Gunung Sahari di depan seberang sekolah pelayaran. Iya, sekolah pelayaran. Nah, turun dari itu suruh jongkok. Terus dikokang itu senjata. Krak. Terus kepalaku itu dibikin loop pistol itu. Krak. Jangan aku lah yang habisin anak ini gitu kan. Kau lah gitu. Aku kok di kemarin dulu. Oh enggak. Oh itu bagian kau kok dia kata. Ke saya. Jangan di sini lah kita bunuh, di Ancol aja. Nanti besok ini mengambang nanti mayatnya ini. Gitu kan. Karena aku tahu yakin aku diambil untuk saksi. Gitu loh, waktu proses penangkapan di Manado, itu kan ada proses verbal, berita acara, ditangkap, dibawa ke Jakarta untuk jadi saksi. Yakin saya gak dibunuh. Jadi ini orang bikin bapak ngedown aja berarti. Iya, down makan mental aja. Dibawa lah ke Ancol, makan ikan bakar lah orang itu. Lihat dari jauh, makan ikan bakar mereka ngobrol-ngobrol gitu. Bajingan baru. Jadi aku udah pikir nggak mungkin lah aku dibunuh. Orang aku jauh-jauh dibayari tiketku dari Manado, orang mau jadi saksi, gitu loh. Jadi perbincangan itu keras, akhirnya abang juga mendengar biar abang takut ya. Kira-kira begitu ya? Orang takut. Udahlah kau aja lah. Katanya. Enggak, aku kan baru kemarin di Jatinegara. Masa aku lagi dia ini ngabisin dia ini gitu kan. Oh kau lah gitu. Kerak-kerak itu pistol itu. Aduh, kayak film paten juga lah. Dan gak ada takut. Gak ada kemudian gemetar. Kemudian aduh, apa ini mau diapain lah ini. Rasio aku kerja. Tapi kalau saya nggak salah bang ya, kalau misalnya saya nggak salah, koreksi kalau saya salah bang. Di buku abang kan dijelaskan pasca abang keluar dari penjara, abang dikucilkan tanda kutip di gereja sekalipun, itu abang kan sempat nggak keluar rumah bang. Untuk ke Blok M aja abang waktu itu nggak berani. Nggak berani, ya kan? Di buku abang terus itu sampai akhirnya abang menemukan apa yang di kitab Alkitab bang. Yang tenanglah jangan kau takut, jangan kau khawatir. Aku itu gitu, iya kan. Semenjak itu abang itu. Iya, yakinlah kau, aku itu, jangan kau takut. Itu ucapan Tuhan Yesus gitu loh. Itu menjadi pendorong keberanian kita. Dan memang suasana psikologis waktu itu ngeri kok. Lepra kok, kusta kalau dibilang PKI. Itu merasuk di mana-mana. Di seluruh instrumen negara, gitu loh. Termasuk di Angkatan Darat sekalipun. Iya, di Angkatan Darat sekalipun. Ada juga keluarga kita yang dituduh PKI, yang diberhentikan dari tentara, dibilang terlibat. Ada, masih keluarga, family lah gitu loh. Ada. Itu merasuk itu efektif. Maka dengan TAP MPR ini sekarang berhentilah, habislah, punahlah dalam percaturan perpolitikan Indonesia ini keterlibatan dengan PKI, karena dianggap babonnya Soekarno. Enggak, saya sebelum akhirnya ke sana bang.
itu biar di akhir aja. Aku masih pengen denger cerita abang. Soeharto angkatan darat bang, nggak mungkin juga akhirnya angkatan darat di PKI kan, secara kan begitu bang, karena itu bawahan mereka, bawahan dia. Tapi pada faktanya kan ternyata angkatan darat juga ada yang di PKI kan itu. Jadi gini, ya, ini cerita di PKI kan ini yang otentik itu waktu Rudini terkenal, dia kepala staf angkatan darat, termasuk yang dia bikinlah pembersihan dalam tubuh angkatan darat, Operasi Kartika, memberantas korupsi. Kalau cerita dia ke saya, gimana Panda, kapal Aldri berangkat dari Jakarta ke Biak dari Tanjung Priok, berapa ribu galon itu solar yang dibawa, peralatan segala macam, padahal fiktif nggak berangkat, solarnya hilang gitu loh. Nah kemudian reslah lapangan Banteng itu dulu kompleks tentara itu yang sekarang Kementerian Agama sekarang itu Kementerian Agama bang. Iya, itu kemudian direslah, dibongkar, kemudian juga di jalan Monyet di Harmoni, macam-macam lah komplek-komplek ini. Jadi waktu itu sudah mau ditangkap kolonel dari ZENI Angkatan Darat yang pimpro daripada semua reslah ini, pengalihan, reslah itu bahasa Belanda, pengalihan hak. Gitu loh. Jadi dialihkan hak-haknya. Udah mau ditangkap, tiba-tiba Rudini dilaporin stafnya, kolonel itu sudah ditangkap Laksus Komkamtib. Itu instrumen yang paling dalam keterkaitan dengan PKI. Ternyata katanya anak buahnya Benny Murdani ini, kolonel ini terlibat PKI. Kolonel Zeni ini. Di rumahnya, di teras, sampai saya kan bukan anak kecil kata Rudini. Di atas langit-langitnya itu dapat bendera PKI, kemudian senjata cung buatan Cina, senjata cung tiga itu ya nggak jadi lagi, itu dibawa diseret ke pengadilan, perkara itu hilang karena dianggap PKI. Yang seharusnya harus merembet kemana-mana, ada jenderal-jenderal yang kena itu. Hasil penjualan tanah ini kemana, ininya kemana, Pipro siapa, pasti ada. Hilang semua gara-gara itu. Wah aku lihat tuh Rudi ini keselnya bukan main. Wah kayaknya dia kayak dilecehin gitu loh. Dia udah bongkar mau bersihkan ini. Tiba-tiba, jadi instrumen di tentara yang dilegalisir sejak zaman Soeharto namanya Komkamtib, Komando Keamanan dan Ketertiban. Pelaksananya Kodim Korem itu Laksus, pelaksana khusus. Jadi dulu kalau dengar kata Laksus itu terkencing-kencing. Dipanggil Laksus katanya udah. Gak ada eksistensi namanya Polres, namanya Polda, tempat pemeriksaan dia Laksus. Itu. Kalau udah Laksus yang ini. Nah, Laksus inilah yang kemudian menjadi ujung tombak pelaksana kekuasaan yang hegemoninya dipegang oleh militer. Instrumennya itu. Itu yang berkantor di tempat itu bang ya? Iya itu biang-biang pimpinan itu ya, yang sekarang di Balai Sudirman. Itu tempatnya Benny Murdani, tempatnya Yoga Sugama itu. Benny Murdani dari Jadi dia walaupun misalnya dia Panglima Kodam, walaupun dia misalnya Pangkowilhan, masih ada di belakang ini yang berkuasa, Laksus. Gitu loh. Jadi siapapun yang dipanggil sama Laksus sudah ngeri aja nih. Udah ngeri aja. Gitu. Mereka pelaksana khusus daripada keamanan dan ketertiban. Gitu loh. Jadi dan kemudian juga instrumen itu pelan-pelan dihilangkan lah, Laksus, kemudian ABRI mulai ditertibkan. Nah kemudian waktu zamannya Yusuf jadi Panglima TNI, dieliminasi lah ini Laksus ini. Hampir tidak ada lagi lah pengaruh itu sekitar tahun 80-an. Ya kan udah nggak ada lagi.
kewenangan kekuasaan Laksus. Dibubarkan lah ini Laksus Iya. ini. Nah, oke Bang, akhirnya kita sekarang hari ini lagi rame banget Bang soal TAP MPRS 33 tahun 1967 yang banyak juga yang mengklaim bahwa ya ini adalah proses yang dilakukan oleh presiden hari ini Bang, Pak Jokowi. Jadi terus terang aja saya bisa berkatakan, saya bisa bersaksi, saya bisa memberikan pernyataan yang otentik. TAP MPR yang dicabut ini tak ada hubungannya dengan Jokowi. Maka waktu kemarin cerita seremoni di MPR itu tidak ada Jokowi, tidak ada presiden. Karena ini produk output daripada MPR. Nothing to do dengan presiden. Tak ada urusan dengan presiden. Nah, yang diserahkan oleh Bambang Susatyo itu ketua MPR adalah keputusan yang sebenarnya sudah ada tahun 2003 di saat Mbak Mega jadi presiden. Tetapi tidak jadi direalisir, diaktualkan, dinyatakan seperti yang dilakukan oleh Bambang Susatyo ini, yaitu menyampaikan langsung pernyataan maaf kepada keluarga Bung Karno. Maka acara kemarin itu lebih banyak itu kepada kemanusiaannya, ya kepada Soekarno, istri dan anak-anaknya, dan kemudian partainya itu lebih banyak itu acara itu. Jadi sangat naif kalau dikatakan lihat waktu zaman Jokowi baru itu konyol. Setelah zaman Jokowi lah dicabut itu. Itu sudah ada dari 2003. Dari zaman Mbak Mega ya? Iya. Apa yang dilakukan Bambang Susatyo itu hanya lebih mengaktualkan lagi. Iya. Seremonialnya kemarin lah gitu ya. Bahwa keputusan udah ada di tahun 2003. Dulu waktu SBY tidak sempat, waktu dulu juga Jokowi 2-3 tahun yang lalu juga tidak jadi. Udah beberapa kali nih tertunda-tunda. Nah kemudian di sini kulihat genuine lah pimpinan MPR. Mereka pimpinan MPR ini tidak mau terbeban bubar masa periode mereka, masih terutang dengan itu. Iya, di sana ada Pak Bas juga kan? Iya kan? Pak Baskara. Iya, itu apanya. Iya. Ada satu hal yang menurut saya menarik ya, yang disampaikan oleh Pak Bamsud, bahwa negara wajib meminta maaf kepada Soekarno, Bang. Tapi kalau misalnya akhir kita mendengar cerita Abang dari awal sampai akhir, berarti negara juga minta maaf ke Abang, Bang. Dan bahkan orang-orang lain yang dianggap PKI, padahal nggak tahu apa-apa tentang PKI itu. Oh banyak, kayak korban itu banyak. Yang begitu itu banyak. Tragedi kegelapan sejarah Indonesia. Ya, itu bukan ratusan ribu loh, jutaan. Dan itu bukan asal cerita ke cerita gitu lah, fact finding ke situ juga ada. Ya baik zaman dari Komnas HAM maupun dari apa gitu loh. Jumlah-jumlah yang itu. Tapi itulah sejarah kegelapan yang dilalui oleh bangsa ini, dan kemudian itu yang saya katakan tadi bisa kemudian rekonsiliasi. Iya. Rekonsiliasi. Jadi tidak ada lagi, paling ada dibikin seksi-seksi, ini terlibat PKI, ini ada apa PKI, itu masih ada sisa-sisa itu masih ada itu. Iya, termasuk kalau nggak salah periode pertama Pak Jokowi juga dituduh PKI ya. Iya. Jadi kawannya Aidit itu. Masih ada itu yang kayak gitu-gitu. Gitu. Tapi sudah makin redup sudah gak ini. Jadi walaupun nggak seksi lagi lah, nggak laku lagi lah. Iya, mau jualan PKI itu nggak laku ya. Itu yang saya bilang tadi, 3 peristiwa besar dalam sejarah Republik Indonesia, tragedi pecah dan berdarah-darah dan korban ribuan orang, yaitu DITI, PRRI Permesta, G30 SPKI. Gitu loh. Bangsa ini melalui ini, negara kesatuan Indonesia tidak pecah. Iya. Itu hebatnya Pancasila. Di situ hebatnya negara kesatuan. Enggak pecah kita. Indonesia sebenarnya sudah bisa seperti saya katakan tadi, Korea Utara, Korea Selatan. Kalau tidak seperti Pakistan Timur, Pakistan Barat, Bangladesh.
waktu India dilanda apa perang saudara, ini masalah karena tema agama sampai kemudian lahir Pakistan, lahir kemudian Bangladesh. Itu kita tidak. Hebat lah Indonesia, itu kita bangga lah. Kita masih dilindungi ya bang ya. Iya, dilindungi, dan kemudian karakteristik budaya itu juga sangat kuat mengikat. Orang Sunda kayak apa, orang Jawa kayak apa, orang Batak kayak apa, orang Madura kayak apa, orang Makassar, orang Bugis, itu kekayaan apa itu bukan main gitu loh. Iya. Itu yang membuat harmoni, itu yang bikin apa, keindahan daripada budaya-budaya itu membuat apa, ada satu ikatan secara apa psikologis gitu loh. Iya, iya. Yang Java, yang Sunda, yang Medan, sebagainya semua berkumpul waktu itu di Indonesia. Dan di situ juga budayawan banyak mengambil peran. Itu yang saya bilang seperti Sri Mulat, yaitu Radio Prambors, kemudian apa. Itu kan Sri Mulat itu kan banyak ledekan-ledekan antar suku itu. Kemudian dia dinikmati, gak tersinggung lagi. Iya, ngeledek orang Madura, ngeledek orang Batak, ngeledek orang Ambon, gak tersinggung lagi. Ya waktu depan penguasaan lokasi gitu bang. Iya, itu. Iya. Ini terakhir bang. Sekali lagi TAP MPRS 33/1967 sudah dicabut bang. Yang menyatakan bahwa Bung Karno bukan merupakan bagian daripada PKI. Abang sebagai pendiri partai dan abang juga yang pernah bertemu langsung dengan Soekarno, sangat dekat dengan keluarga Bung Karno. Bahkan saya pernah lihat foto abang itu hanya abang yang bukan keluarga Soekarno, itu semua keluarga Soekarno ada abang nyempil di pojokan itu bang. Ada sebegitu dekat abang dengan keluarga Soekarno bang. Apa yang abang pengen katakan bang? Keluarga ini tabah, keluarga ini saya bilang ya, saya terus terang terkesan kuat, tidak cengeng, dan kemudian juga tahu diri. Itu keluarga yang betul-betul punya apalah kadar derajat yang inilah, dan mereka tidak sampai apa, bukan saja menjual diri, tidak sampai mereka menunjukkan mereka kelasnya. Artinya turunan dari Soekarno itu bisa jadi ketua DPR, ya, putrinya bisa jadi presiden, mantunya bisa jadi ketua MPR. Ada kelas gitu loh. Ada ininya, bukan jadi frustrasi, terpuruk, kemudian menjadi terlunta-lunta. Iya. Nah, itu satu hal satu apa tersendiri, ada nilai tersendiri dari keluarga ini. Iya. Itu cerminan daripada kelasnya, kualitasnya, gitu loh. Itu yang bisa kuambil satu kesimpulan. Jadi kalau perkara pahitnya mereka alami setelah Soekarno nggak ada, meninggal, itu sebenarnya seperti batu tulis, itu banyak orang salah tafsir itu. Itu istana, tempat peristirahatan yang diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono dan beberapa pengusaha-pengusaha waktu itu untuk Soekarno setelah tidak jadi presiden. Gitulah, dibikinlah itu batu tulis itu. Kalau dia sebagai Soekarno sebagai presiden belum mengalami dia seperti presiden-presiden yang lain mendapat jatah. Belum. Berarti yang batu tulis bukan dari negara itu bang? Bukan. Jadi kalau sekarang bekas-bekas presiden dapat ini, Soekarno itu belum. Maka dalam TAP MPR yang pertama tadi, yang 63 itu, pertama mengapakan kekuasaan ya, diberikan kepada Soeharto. Kemudian kedua mengatakan menangkap Soekarno. Karena dianggap melindungi PKI. PKI. Itu ngerinya waktu itu. Jadi kembali lagi ke tadi, lihat bagaimana gemah ripahnya anak-anak Soeharto, kaya rayanya, ya kan, langit dan bumi bandingkan dengan keluarganya Megawati Rahma Sukma, gitu loh. Iya. Langit dan bumi nggak ada. Pengen kuliah aja diusir. Bayangkan berapa tahun jadi presiden.
8 tahun apa? Ya kan 8 tahun jadi presiden. Kemudian Soeharto 32 tahun. Ya kan? Itu apa yang diapakan Soekarno ke anak istrinya? Nggak ada di Jalan Sriwijaya yang ditempati si guru sekarang. Rumah mereka di Cempaka Putih itu yang dikasih Ali Sadikin. Waktu gubernur DKI. Dikasihlah satu ke Mega, dikasihlah satu ke Guntur, dikasihlah satu ke Sukma. Rahma waktu itu nggak mau karena udah ada di Cilandak 5, nomor 5 gua hafal betul itu. Guru ada ini Sriwijaya tempat ibunya. Anak presiden yang berkuasa dan berjasa nggak ada itu. Iya, founding father Republik Indonesia. Iya, kekayaan. Nah di situ kulihat mereka tidak tergiur ke situ. Ada kelas lah keluarga Soekarno ini dengan suka dukanya punya inilah, punya karakter lah gitu, karakter yang kuat gitu loh. Iya. Dan keputusan MPR ini secara psikologis udah ada di puncaknya nih sekarang, top lah ini, dan itu hadiah bangsa ini kepada keluarga Bung Karno, dan wajarlah minta maaf kepada keluarga Bung Karno, sangat wajar sekali gitu. Bukan lebay ya memang seharusnya harus minta maaf gitu Bang. Iya. Ya luar biasa cerita hari ini. Terima kasih Bang Panda. Iya. Ya kenapa saya terakhir tadi mengatakan apa yang Abang pengen katakan tentang keluarga Bung Karno. Ya Bung Karno di akhir masa jabatannya yang nggak diurus, dimiskinkan. Bung Karno itu Bang. Iya betul. Nggak ada yang ngurus sama sekali sampai akhir meninggal. Anaknya mau kuliah di mana-mana dikeluarin, mau di ITB di UI. Artinya kalimat terakhir Abang itu sangat pas bahwa keluarga ini keluarga yang punya kelas, keluarga yang kuat gitu Bang. Iya. Segala macam jenis penderitaan mereka sudah lalui. Bisa bayangkan nggak Megawati sekolah di IPB dikeluarkan, Guntur ITB yang didirikan bapaknya dikeluarkan. Wah ngeri itu. Anak presiden. Kenapa? Karena PKI. Soekarno terlibat PKI. Karena itu legal lah memperlakukan mereka seperti ini. Itu ngerinya tuduhan itu. Nah sekarang dengan peristiwa yang kemarin, itu puncak daripada kegembiraan mereka dapat anugerah yang begitu besar dari bangsa Indonesia untuk Megawati dan sekeluarga gitu loh. Itulah apanya. Dan juga di sini terus terang aja Bambang Susatyo itu legendaris lah sebagai ketua MPR. Ya. Tercatat dalam sejarah Bang. Iya, dia bisa menutup masa periode dia dengan tinta emas gitu loh. Bukan Pak Jokowi. Bukan, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Iya. Oke Bang. Iya. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya Bang. Nanti kita pengen ngulas persoalan ya itu keteguhan dan kuatnya keluarga Bung Karno. 30 tahun dia hidup di zaman dimana dia bertemu dengan orang-orang yang menindas Soekarno gitu Bang. Bapaknya sendiri yang dia temui. Iya kan? Oke, teman-teman sahabat Keadilan TV, jangan lupa like, komen, dan share video ini dan nantikan video-video selanjutnya. Salam Persatuan Indonesia, Merdeka.